Cut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina isyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim war rasul azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnata min sunnati fa amila biha an-nasa kana lahu matalu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakallah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat, nikmat serta karunia-Nya alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kesempatan pada bulan hari ini, pada bulan ini kita bisa menemui bulan Ramadan. Berarti doa kita semua ketika kita mengawali memasuki bulan Rajab yang dianjurkan Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kita semua pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita pada hari ini, bulan ini kita sesungguhnya sampai pada bulan Ramadan. Berarti doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini dengan penuh dan juga dengan sebaik-baiknya ibadah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya ditugaskan oleh panitia untuk menyampaikan tema tentang keutamaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang berarti adalah sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun berupa persetujuan atau takririyah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, yaitu dalam firman-Nya yang terjemahannya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai suri tauladan, sebagai contoh yang baik bagimu, ialah bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak ingat zikir menyebut akan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah sebagai uswah kita semuanya. Maka di dalam hadis Rasulullah pun diingatkan, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang melaksanakan sunnah-sunnahnya dengan tidak mengurangi pahala sedikit pun. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan berlipat ganda pahala. Oleh karena itu, kita pada siang hari diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka kemudian di malam harinya kita dianjurkan untuk melaksanakan
qiyamul lail, melaksanakan sholat sunnah tarawih, sholat sunnah, witir, tahajud, hajat dan sebagainya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada kita semua bahwa bagi mereka yang melaksanakan satu kewajiban di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan pahala tersebut 7 kali lipat sebagai pahala dari kewajiban tersebut. Dan kemudian apabila melaksanakan ibadah sunnah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menilainya bahwa pahala ibadah sunnah itu akan dijadikan dan penilaiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan ketika kita melaksanakan kewajiban. Maka oleh karena itulah di bulan Ramadan ini jangan kita tinggalkan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut juga dengan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keduanya, bahwa kita ketahui bersama bahwa di bulan Ramadan ini sesungguhnya itu Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan." Bahwa sungguhnya bulan Ramadan telah diturunkan Al-Quran, Al-Quran yang menjadi petunjuk, hudan lin-nas, petunjuk manusia, bukan hanya bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu menjadi petunjuk manusia dan menjadi penjelas, menjadi pembeda, minal bayyinati wal furqan, menjadi penjelas tentang kebenaran dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itulah maka di bulan Ramadan ini, sebagaimana kebiasaan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah selalu dalam bulan Ramadan itu membaca Al-Quran, melakukan murojaah Al-Quran dengan malaikat Jibril. Kita sebagai umatnya diarahkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar selalu kita membaca Al-Quran. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumah-rumahmu itu dengan membaca Al-Quran. Rumah-rumah kalian itu jangan dijadikan sebagaimana kuburan, yang kita kalau melihat kuburan itu kita takut, menyeramkan dan sebagainya. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa rumah-rumah kita harus dihiasi dengan ucapan-ucapan Al-Quran. Begitu juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bacalah kalian Al-Quran, karena nanti pada hari kiamat nanti Al-Quran akan memberikan syafi'an min ahlihi, syafaat kepada para ahlinya. Siapakah ahlinya itu? Ahlinya Al-Quran adalah mereka-mereka yang membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, menghayati Al-Quran dan sebagainya. Oleh karena itulah maka kita sekarang di bulan Ramadan. Ramadan adalah satu bulan Al-Quran, dan di dalam bulan Ramadan ini akan jatuh yang namanya Lailatul Qadar. Maka harus kita selalu isi dengan selalu zikir kepada Allah, dengan kita itu berkomunikasi dengan Allah dengan membaca Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiganya adalah kita pun dianjurkan pada bulan Ramadan ini kita untuk memperbanyak sedekah. Afdhalus sedekah fi syahri Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah di bulan Ramadan. Ramadan, bulan yang dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam situasi kondisi yang seperti ini, yang dimana kita banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita, maka kita harus ditumbuhkan adanya rasa empati kita, simpati kita, kepedulian kita, agar kita mampu untuk bisa bersedekah. Karena sungguhnya tadi disebutkan sebaik-baik sedekah adalah di bulan Ramadan. Kemudian bahwa kita pun dalam kondisi yang dihadapi dengan wabah dan kita melaksanakan ibadah di rumah, bahwa Ramadan ini adalah merupakan sebagai syahrul tarbiyah, sebagai bulan pendidikan. Maka kita bisa berjumpa dengan istri,
dengan suami, dengan anak-anak kita. Maka bagaimana keluarga kita dijadikan sebagai satu pendidikan yang mengajarkan kepada kita agar kita bisa sholat bersama, sholat berjamaah bersama, bertadarus bersama, kemudian kita saling melakukan adanya diskusi tentang pengetahuan agar kita menambah pengetahuan kita tentang ilmu agama. Oleh karena itulah maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam celah-celah kehidupan Rasulullah SAW, dalam sunnah Rasulullah SAW, bagaimana mensikapinya untuk menjadikan pedoman kita sebagai orang muslim. Maka yang pertama adalah kita harus ada rasa syukur atas segala kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kemudian yang keduanya adalah bahwa kita juga diajarkan untuk selalu bersabar atas segala musibah dan penderitaan yang selalu dihadapi oleh kita semuanya. Kemudian yang terakhir, ketika kita sudah berusaha, kita bersabar, kita juga diberikan perintah untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, maka yang ketiganya kita diajarkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melaksanakan ikhtiar untuk mengatasi segala musibah, menghadapi segala penderitaan kesulitan, maka kita semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.